Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan materi setelah UTS struktur aljabar. Pertama yaitu grup siklis. Grup siklis jika ada himpunan G adalah grup siklis, dan jika dan hanya jika ada unsur A elemen G sehingga G sama dengan grup siklis A, dan A elemen dari G yang disebut generator dari G. Contohnya yaitu G, misalkan himpunan G adalah I, min 1, min I, dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis, maka perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I, dan I pangkat 4 sama dengan 1. Kemudian 1 pangkat 1 sama 1, dan untuk 1 ini apapun pangkatnya tetap 1. Selanjutnya min 1 pangkat 1 adalah min 1, dan min 1 pangkat 2 adalah 1, dan seterusnya. Setiap di pangkat min 1 dimakaikan dengan pangkat ganjil, maka hasilnya min 1, dan jika dimakaikan genap hasilnya adalah 1. Selanjutnya adalah min I pangkat 1 adalah min 1, min I pangkat 2 adalah min 1, min I pangkat 3 adalah I, dan min I pangkat 4 adalah 1. Maka kita lihat saat I min I dipangkatkan menghasilkan G, sehingga G sama dengan grup siklis I sama dengan min I. Yang kedua itu order unsur grup siklis. Order suatu unsur dari suatu grup siklis adalah sebagai berikut. Order dari suatu unsur A anggota grup G, GOA adalah order dari subgrup yang dibangun oleh A. Jadi OA sama dengan O grup siklis A. Contohnya, jika G I min 1 min I dan 1 dengan operasi perkalian merupakan grup siklis, maka perhatikan bahwa I pangkat 1 sama dengan I pangkat 2 sama dengan min 1, I pangkat 3 sama dengan min I pangkat 4 sama dengan 1, dan seterusnya. Maka untuk grup siklis I sama dengan I min 1, min I, dan 1. Jadi order dari I adalah 4. Selanjutnya itu adalah untuk min I pangkat 1 adalah min I pangkat 2 adalah min 1, min I pangkat 3 adalah I, min I pangkat 4 adalah 1, dan seterusnya. Maka grup siklis min I adalah I, min 1, min I, dan 1. Jadi order grup dari min I adalah 4. Selanjutnya itu min 1 jika dipangkatkan dengan bilangan ganjil hasilnya min 1, dan dipangkatkan bilang genap maka hasilnya 1. Maka untuk grup siklis min 1 adalah min 1 dengan 1, yang mana order dari grup siklis min 1 adalah 2. Untuk selanjutnya untuk 1 dipangkatkan berapapun hasilnya 1, sehingga grup siklis 1 adalah 1. Jadi order dari grup siklis 1 adalah 1. Selanjutnya itu adalah generator dari grup siklis. Pertama, suatu grup G dikatakan siklis jika ada A elemen G sehingga A membangun G elemen A, yang disebut juga dengan generator untuk G. Jadi G sama dengan A N, di mana N elemen Z sama dengan grup siklis A. Contoh, grup Z adalah siklik dengan generator 1 atau min 1, sebab untuk setiap N di Z atau min N kali min 1, jadi Z sama dengan grup siklik 1 atau sama dengan grup siklis min 1. Selanjutnya itu grup permutasi. Misalkan ada himpunan A, maka permutasi dari A merupakan pemetaan atau fungsi bijektif dari A ke A. Misalkan F 1 1 2 6 3 3 4 7 5 5 6 7 7 2 sama dengan 1, yang mana hasilnya itu 2,6,4,7, yang mana dinamakan dengan putaran. Untuk contohnya, misalkan ada 2 permutasi, maka perkalian dan permutasi tersebut adalah, maka kita cari 1 permutasi 1 4 2 2 3 5 4 3 5 1, dan dikali dengan 1 3 2 5
344251 yang menghasilkan 1521 334254 yang hasilnya itu 1,5,4,2. Yang E, grup simetri. Grup simetri adalah suatu grup yang dibentuk dari suatu himpunan yang isinya merupakan permutasi-permutasi dengan operasi perkalian. Contoh, jika himpunan A 1, 2, 3, maka permutasi yang mungkin pada himpunan A adalah F1, 11, 2, 2, 3, dan F2, 11, 2, 3, dan 32, F3, bisa dilihat F3, F4, F5, dan F6-nya. Maka di sana terdapat ada 6 permutasi dalam himpunan A, sehingga himpunan S6 adalah F1, F2, F3, F4, dan F6 yang bersama operasi kali membentuk suatu grup. Jika kita masukkan tabel Cayley, maka bisa kita lihat. Sekarang ada pertanyaan, apakah himpunan S6 tertutup terhadap operasi perkalian? Maka kita lihat dari tabel Cayley tersebut. Di sana bisa kita lihat bahwa semua hasil perkalian pada anggota S6 merupakan anggota S6 pula, sehingga terbukti bahwa operasi perkalian terhadap S6 tertutup. Selanjutnya adalah homomorfisme grup. Misalkan G dengan operasi bulat, bundar, dan G operasi bintang, masing-masing grup suatu pemetaan psi dari grup G dengan operasi bulat ke grup G aksen bintang disebut homomorfisme grup jika dipenuhi psi A O B sama dengan psi A bintang psi B dan setiap A B elemen G. Contoh, dalam grup Z dengan operasi tambah didefinisikan pemetaan psi Z kepada Z dengan psi X sama dengan 2X untuk semua X elemen Z. Maka karena setiap X, Y elemen Z diperoleh psi X tambah Y sama dengan 2XY sama dengan 2X tambah 2Y sama dengan psi X tambah psi Y, sehingga psi merupakan homomorfisme grup. Selanjutnya adalah isomorfisme grup. Misalkan G dengan operasi bintang dan H operasi bintang adalah grup. Misalkan terdapat theta G bintang H adalah sebuah pemetaan dari grup G ke grup H. Theta disebut isomorfisme grup dari G ke H jika theta adalah homomorfisme yang bijektif. Contoh, misalkan G grup bilang bulat dengan operasi penjumlahan dan G aksen G untuk bilang bulat X elemen G didefinisikan pemetaan psi G ke G aksen dengan psi A sama dengan 2A, tunjukkan bahwa psi isomorfisme. Maka bisa kita ambil X, Y adalah elemen G. Jika psi X sama dengan psi Y, maka diperoleh 2X, 2Y dan X sama dengan Y. Jadi psi merupakan homomorfisme injektif. Selanjutnya masuk kepada pembuktian kedua, itu ambil X aksen elemen G aksen, pilih E elemen G, sehingga psi X sama dengan X pangkat X aksen, yang mana jika diambil X sama dengan Y setengah X1 setengah X aksen, maka psi X sama dengan 2 setengah X aksen sama dengan E aksen. Jadi X sama dengan setengah Y aksen, hanya ada beberapa psi X sama dengan X aksen. Jadi psi merupakan homomorfisme surjektif. Dari pembuktian A dan B didapatkan bahwa psi merupakan isomorfisme grup. Selanjutnya teorema Cayley. Teorema Cayley menempatkan semua grup pada konsep yang sama, yaitu sebagai himpunan fungsi-fungsi bijektif. Bisa kita lihat contohnya, tunjukkan bahwa U12 yang mana 1, 5, 7, 11 dan permutasi U12 adalah isomorfisme. Bisa kita lihat dari tabel bahwa dapatkan permutasi grupnya adalah T1 11 55 77 11 11, T5 15 57 7 11 11 1, T7 17 5 11 7 1 11 5 dan T11-nya bisa kita lihat. Maka kita dapatkan komposisi pada permutasi grup tersebut. Maka
Bila kita kalikan secara komposisi pada permutasi grup tersebut, didapatkan tabel baru, bisa kita lihat. Dan dengan ini menyatakan bahwa U12 dengan U12 bersifat isomorfisme. Selanjutnya itu relasi ekuivalen. Diberikan relasi R pada himpunan A, relasi R disebut relasi reflektif jika untuk setiap A elemen A berlaku A RA. Kemudian relasi R disebut simetri jika untuk setiap A B elemen A dengan A RB maka berlaku BRA. Selanjutnya itu relasi R. Relasi R disebut ekuivalen jika relasi R memenuhi sekaligus relasi refleksif, simetri, dan transitif. Selanjutnya jika A relasi B dan B relasi C maka akan berlaku A relasi B transitif. Contohnya misalkan B adalah himpunan bilangan bulat dan A sama dengan B, berarti bahwa A relasi B habis dibagi 5. Tunjukkan bahwa relasi R ekuivalen. Bisa kita lihat pembukti dia bersifat refleksif karena berlaku ARA yang berarti A negasi A sama dengan 0 kali 5 sama dengan 5 kali 0 yang habis bagi 5. Kemudian bersifat simetrik yang mana A relasi B sama dengan 5K ekuivalen dengan B relasi A sama dengan min 5K yang berarti habis dibagi dengan 5. Atau A RB transitif berarti A relasi B sama dengan 5K dan B relasi C sama dengan 5N, maka A kurang A relasi B tambah B relasi C sama dengan 5K kurang 5N. A relasi C sama dengan 5K tambah N yang mana habis dibagi 5. Jadi terbukti ARC. Dari pernyataan 1, 2, 3 didapatkan bahwa R merupakan ekuivalen. Selanjutnya adalah teorema Lagrange. Selanjutnya yaitu teorema Lagrange. Jika G merupakan grup hingga dan H subgrup dari G, maka order dari H adalah pembagi order G. Contoh, diketahui G adalah pembagi dari 12, akan diperhatikan bahwa apakah Z12 membagi habis, maka subgrup dari Z12 adalah H1 yaitu 0 dengan H1 sama dengan 1. Kemudian H2 0, 2, 4, 6, 8, 10. H3 0, 3, 6, 9, 0, 4, 3 dan H6 0, 6 Z12. Maka bisa kita lihat hasilnya sama. Di sini dapat diperhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, 6, 12 yang merupakan order dari subgrup dari Z12 ini membagi habis order dari Z12 yaitu 12. Selanjutnya yaitu indeks grup, yang mana jika H subgrup dan grup finite G maka banyaknya koset kanan atau kiri H dalam G yang berada disebut indeks dari H dalam G ditulis GH. Contohnya, tentukan indeks dari subgrup grup siklis 4 dalam Z4. Penyelesaiannya yaitu jika grup siklik 4 dalam Z4 sama dengan 0, 4 sama dengan H, maka H subgrup dari Z4 yaitu Z4 0, 1, 2, 3. Maka koset kanannya bisa kita pilih koset kanan atau koset kiri. Di sini koset kanan yaitu H0 sama dengan 0,4 tambah 0 sama dengan 0,4 dan seterusnya. Dan bisa maka indeks dari H dalam G adalah 4. Itu subgrup normal. Definisinya misalkan G merupakan suatu grup dengan H adalah akan merupakan suatu grup dengan H merupakan subgrup dari G dan relasi A sama dengan B modulo H adalah suatu relasi ekuivalen pada G. Maka contohnya misalkan G dengan operasi tambah sama dengan Z6 0, 1, 2, 3, 4, 5 adalah suatu grup dan H adalah 0, 2, 4 adalah merupakan subgrup dari G. Tunjukkan apakah H termasuk subgrup normal dari G atau bukan.
Maka G dengan operasi tambah sama dengan Zn6 sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5. Generatornya yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5 dengan koset kiri dan koset kanan akan menghasilkan yang sama, sehingga 0 tambah H sama dengan H tambah 0, yang mana hasilnya 0,2,4. Begitupun yang lainnya. Jadi subgrup dari H adalah 024, merupakan subgrup normal. Selanjutnya itu grup faktor. Definisinya, bila H adalah subgrup normal dari grup dengan G operasi bintang, himpunan dari koset G per H, bintang G jika G elemen G, maka akan didefinisikan oleh HG1 bintang HG2 sama dengan HG1 bintang G2 disebut grup faktor G oleh H. Contoh, misalkan G dengan operasi tambah sama dengan Z4 adalah satu grup, H02 merupakan subgrup dari G. Tentukan koset kiri dan kanan dari H dalam G. Jawab. Tadi itu kita bisa lihat koset kiri itu O tambah H dan koset kanannya H tambah O. Bisa kita lihat O tambah 0 untuk koset kanan 0,2 tambah O, dan kita lihat hasilnya 0,2. Nah, dan seterusnya. Jika kita lihat hasilnya sama, maka koset kiri dan koset kanan adalah sama. Selanjutnya adalah kernel dari homomorfisme. Misalkan psi dengan G terhadap G adalah homomorfisme dengan identitas E. Kernel dari psi adalah X elemen G, yang mana psi X adalah E. Kernel dari psi dinotasikan dengan ker psi atau kernel psi. Contoh misalkan A ker psi sama dengan B ker psi. Dengan menggunakan AH dan BH, maka A pangkat min 1 B merupakan elemen dari H, didapatkan A inverse B E kernel dari psi. Maka kita dapatkan A dikali A pangkat min A inverse B sama dengan B pangkat A inverse B, yang mana A inverse B sama dengan B A inverse B, sehingga E B sama dengan B A inverse B dan E B B inverse sama dengan B A inverse B B inverse, yang mana E sama dengan B A inverse dan E sama dengan A min 1 A inverse B. Selanjutnya psi untuk E, yang mana psi A pangkat min 1 B E sama dengan psi A pangkat min 1 psi B. Karena E adalah psi A pangkat min 1 dan psi A, maka psi ada beberapa A yang mana sama dengan psi B. Selanjutnya adalah teorema homomorfisme fundamental untuk grup responsif. Definisinya, jika F suatu homomorfisme dari suatu grup G ke dalam grup G aksen dengan kernel K, maka terdapat suatu isomorfisme dari G per K ke dalam G aksen. Contoh, Z dengan operasi tambah adalah grup identifikasi. Maka identifikasi fungsi Z ke Z dengan merupakan homomorfisme grup atau bukan. Maka akan ditunjukkan bahwa fungsi F adalah Z menyatakan Z terhadap Z dengan fx sama dengan 2x memenuhi. Pertama, fungsi ambil sembarang x1 x2 yang merupakan elemen Z dengan x1 sama dengan x2, maka perhatikan bahwa x1 sama dengan x2, 2x1 sama dengan 2x2 dan fx1 dengan fx2, maka jadi fx sama dengan 2x, sehingga f akan menunjukkan Z terhadap Z adalah fungsi. Selanjutnya adalah pengawetan operasi. Ambil sembarang x1 x2 elemen Z dengan x1 sama dengan x2. Perhatikan bahwa fx tambah x1 tambah x2 sama dengan 2x1 tambah x2, mana fx1 tambah fx2 jadi memenuhi pengawetan operasi. Dari pernyataan 1 dan 2, maka f yang menyatakan Z terhadap Z dengan fx 2x adalah homomorfisme grup. Maka dari pembuktian kedua pembuktian tersebut, maka itu
maka itu merupakan grup responsif. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.